Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pasukan. Live event kita untuk pagi hari ini terselenggara atas kerjasama Radio Mesra Kota Parepare dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Dan tentunya ini merupakan momen atau bagian rakyat Indonesia, terutama masyarakat Kota Parepare, untuk merayakan detik-detik proklamasi yang tahun ini, di tahun 2024, kita sudah berada di titik 79. Pimpinan, saya ambil alih tanpa penghormatan pasukan. Komandan batalion ke samping barisan, kerjakan. Parade. Selamat pagi pemirsa TV Peduli. Istirahat di tempat. Parade. Merdeka, Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi tahun 2024 yang bertindak selaku perwira upacara, menyaksikan siaran upacara bendera dalam ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Dan saat ini kita saksikan bersama-sama di sisi selatan lapangan. Seluruh pimpinan SKPD hadir untuk di pagi hari ini, dan memang ini merupakan peringatan HUT untuk tingkat Kota Parepare. Selain dari SKPD, Kepala Dinas juga dari instansi vertikal juga turut hadir dalam kegiatan di pagi hari ini. Live event untuk pagi hari ini dari lapangan alun-alun Kota Andi Makassau kita siarkan atas kerjasama Radio Mesra dan tentunya Dinas Komunikasi dan Informasi. 24, SDN 26, SDN 27, SDN 28, SDN 29, SDN 30, SDN 34, SDN 38, SDN 42, SDN 43, SDN 47, SDN 48, SDN 53, SDN 54, SDN 55, SDN 62, SDN 71, SDN 73, dan terakhir Sekolah Dasar Negeri 86. Ketiga, UPTD Sekolah Menengah Pertama SMP Sekota Parepare, yakni SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 4, SMP Negeri 5, SMP Negeri 6, SMP Negeri 8, SMP Negeri 9, dan SMP Negeri 10.
dengan koordinator, instruktur, dan Dirjen Aubade sebagai berikut. 1. Ibu Sulhasni SPD, MPD, pensiunan Kepala Sekolah SDN 3 Parepare, yang merupakan pimpinan Sanggar Seni Rindu Nada. 2. Siti Aulia Nurur Aziza dari Sanggar Seni Rindu Nada. Dan ketiga, Surharyadi M dari Stimik Makassar. Demikian. Biarpun kita berbeda suku, walau kita lain agama, tetapi kita tetaplah satu, saudara sebangsa setanah air. Perbedaan antara kita ibaratkan aneka bunga yang tumbuh subur elok rupanya di Taman Indonesia Raya. Betapa indah hidup damai, tiada benci dan rasa iri, saling berdampingan, saling menyayangi sesama anak bangsaku. Indonesia, satukan gerak langkah kita. Yang Anda simak sekarang adalah persembahan lagu-lagu yang di bawah binaan Ibu Sulhasni, dan yang pasti bahwa ini adalah paduan suara gabungan dari beberapa sekolah di Parepare termasuk SD dan SMP. Inilah detik-detik pengibaran bendera upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang diselenggarakan tingkat kota di alun-alun lapangan Andi Makasau, Kota Parepare, kerjasama Radio Mesra dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Cik. Pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana insan mesra pada hari tersebut 79 tahun silam, Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andes Muhammad Hatta dengan penuh keberanian mengucapkan proklamasi
Ini merupakan sebuah pertanda atau menandai lahirnya sebuah negara berdaulat yang bernama Indonesia. Dan kalau kita berbicara kemerdekaan, kini di setiap 17 Agustus, euforia peringatan kemerdekaan menyala di seluruh penjuru tanah air dari berbagai perlombaan khas yang biasanya memang hanya dihadirkan pada saat kemerdekaan. Itu digelar masyarakat Indonesia sampai ke pelosok dengan diwarnai nuansa sukacita dan digelar sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kegembiraan itu tidak hanya mencerminkan kebanggaan terhadap tanah air, tapi juga merupakan sebagai upaya ungkapan kesyukuran kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Namun, peringatan proklamasi kemerdekaan tidak boleh berhenti pada hal-hal yang sebenarnya sifatnya hanya seremonial, seperti upacara dan lain-lain. Tapi pada tahun 2024 ini memang menjadi penanda usia kemerdekaan yang telah mencapai 79 tahun. Hal ini menjadi momen merefleksikan kembali bagaimana kemerdekaan itu dipahami dan diterjemahkan dalam konteks kekinian. Kita masih menyimak live event kita untuk di pagi hari ini, kerjasama Radio Mesra dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, upacara detik-detik pengibaran bendera merah putih untuk tingkat kota Parepare yang dipusatkan di alun-alun kota Lapangan Andi Makassau, dan saya Dimas Akbar dan Mira Caniago yang bertugas untuk pagi hari ini akan terus melaporkan detik-detik peristiwa pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan sekali lagi di alun-alun kota Parepare Lapangan Andi Makassau pada Sabtu 17 Agustus 2024. Baik, pemirsa, saat ini kita akan saksikan bersama-sama detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada hal yang istimewa atau momen spesial pada saat ini, di mana untuk tingkat pusat pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo melaksanakan upacara dengan model yang berbeda dengan model hybrid. Selain di daerah khusus ibu kota di Jakarta, upacara juga dilaksanakan di kawasan ibu kota baru atau di IKN secara bersamaan atau hybrid. Presiden Indonesia Joko Widodo berada di IKN bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto, sedangkan Wakil Presiden Indonesia Ki Haji Ma'ruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengikuti upacara bendera di Jakarta. Tampak mobil dinas dari Bapak Wali Kota, penjabat Wali Kota Akbar Ali sudah berada di lapangan. Kita menunggu untuk pelaksanaan live event kita untuk di pagi hari ini. Di layar Anda bisa melihat sejumlah ASN atau aparatur sipil negara sudah ikut dalam barisan untuk peringatan detik-detik pengibaran peringatan proklamasi ke-79. Sudah terlihat di layar juga Bapak penjabat Wali Kota Parepare, Dr. Andes Akbar Ali APMSI sudah memasuki tribun dan sekarang menuju ke podium, akan bertindak sebagai inspektur upacara pada pagi hari ini. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara.
Hormat, senjata! Rak! Tegak, senjata! Rak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Oh begitu. Undangan dimohon berdiri. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Pasang sangkur. Rak.
Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata. Gerak. Nampak hadir juga Bapak Ketua DPRD Kota Parepare Insinyur Haji Karudin Kadir, dan semua ini bisa Anda simak melalui akun media sosial kita di Facebook Kota Parepare, Facebook Mes Radio Parepare. Teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare. Mengambil tanggung jawab membacakan teks proklamasi untuk di Kota Parepare ialah Ketua DPRD Insinyur Haji Karudin Kadir. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Lepas sangkur. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa. Hening cipta dimulai. Selesai. Undangan disilahkan duduk kembali.
Pembacaan doa oleh Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam, yang lainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nikmahu wa yukafil mazida. Ya Rabbana alham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, keharibaanmu kami menaguhkan syukur, doa dan harapan. Pagi ini kami semua hadir mengikuti hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-79. Semoga Engkau senantiasa karuniakan rahmat dan keberkahan rakyat dan pemimpin dalam kesatuan batin dan saling mendoakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, alangkah indah nan gemah ripah negeri yang kami diami. Di bulan Agustus ini, kemerdekaannya yang ke-79 kami peringati. Atas rahmat, berkah karuniamu, mampukan kami mensyukuri, pancarkan ma'unahmu, agar kami lanjut membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang semua doa dan harapan bertumpu, muliakan para pahlawan dan tokoh bangsa kami kini dan terdahulu. Semoga dalam ridha-Mu rakyat dan pemimpin kami bertemu, berikhtiar sungguh membangun bangsa bahu membahu, menyongsong Nusantara baru, Indonesia maju. Ya Allah, Tuhan pelimpah anugerah, hanya kepadamu kami bertawakal, pasrah dan berserah. Dengan wajah tertunduk dan tangan tertengadah, sertailah bangsa kami dalam melangkah dan menentukan arah. Semoga semua cita dan ikhtiar terjelma dan terukir indah. Di tanganmu semua yang sulit terwujud menjadi mudah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Jipi Triadi baru saja membacakan doa pada kegiatan di pagi hari ini. Pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Inilah detik-detik sakral yang paling menegangkan pada upacara peringatan HUT kemerdekaan, yaitu pengibaran Sangsaka Merah Putih. Dari informasi yang kami dapatkan, ada 70 siswa-siswi terbaik tingkat SMA Kota Parepare yang diseleksi dan terpilih untuk melaksanakan tugas mulia ini. Langkah tegap maju. Belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan.
Dilansir dari radiomesra.com, sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat kota sendiri resmi dan dikukuhkan oleh penjabat wali kota Parepare Akbar Ali di halaman rumah jabatan kantor wali kota pada Kamis 15 Agustus 2024. Acara pengukuhan ini sendiri dihadiri oleh unsur Forkopimda, termasuk ada Sekda, kemudian sejumlah pejabat, pelatih dan paskibra, pembina dan juga orang tua. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Dalam sambutannya, penjabat wali kota Akbar Ali mengucapkan selamat. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan calon anggota paskibra. Iskandar Nurdiansa SIKOM, lulusan perwira SIP tahun 2023. Jabatan Kanit Turjawali Satuan Lalu Lintas Polres Parepare. Perlu kami informasikan bahwa pengibar duplikat bendera merah putih merupakan putra-putri terbaik Kota Parepare di bawah asuhan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Parepare. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di pengibaran pagi hari ini, Aulia Rahma, asal sekolah SMA Negeri 5 Parepare, merupakan anak dari pasangan Bapak Kamarudin dan Ibu Marwiyah Yusuf. Yang bertugas sebagai Komandan Pasukan 8, Rayyan Akila Al-Ghifari, asal sekolah SMA Negeri 5 Parepare, merupakan anak dari pasangan Bapak Lukman dan Ibu Yusrianti. Yang bertugas sebagai pembentang duplikat bendera, Muhammad Furkan Al-Fikri, asal sekolah SMA Negeri 5 Parepare. Jalan di tempat. Gerak. Penjabat wali kota Parepare berharap anggota paskibra bisa menjalankan tugas yang mulia ini dengan baik dan menjadikan sebagai langkah awal sebagai generasi penerus untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kita masih menyimak momen detik-detik pengibaran bendera untuk di hari ini. Menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua para anggota paskibra Kota Parepare jika memang anak mereka menjadi siswa terpilih untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera ini. Inilah momen yang tampak dari atas bagaimana formasi sangat rapi dan memang mereka dilatih selama beberapa bulan dengan seleksi yang cukup ketat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun juga yang bertugas sebagai Komandan Pasukan 45, yaitu Muhammad Alfri Firmani. Anda masih menyimak live event detik-detik upacara pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Dan ada punya bertugas sebagai Komandan Pasukan 8, yaitu Rayyan Akila Al-Ghifari, asal sekolah SMA Negeri 5 Parepare, yang merupakan anak dari pasangan Bapak Lukman dan Ibu Yusrianti. Dan pemirsa perlu juga kita informasikan bahwa ada pun yang bertugas sebagai pembentang duplikat bendera, yaitu Muhammad Furkan Al-Fikri, asal sekolah SMA Negeri 5 Parepare, dari pasangan Bapak Muhammad Taufik Alwi dan Ibu Herlina Kahar. Dan ada pun juga yang bertugas sebagai penarik duplikat bendera, yaitu Muhammad Pada momen pengukuhan pasukan pengibar bendera, penjabat wali kota Parepare ini sempat membandingkan bagaimana pelatihan calon anggota paskibra tingkat kota Parepare dengan tingkat nasional.
Menurut penjabat wali kota, pelatihan di Parepare bahkan lebih keras dibandingkan yang dilakukan di ibu kota negara atau IKN. Penyerahan bendera oleh penjabat wali kota Parepare Akbar Ali kepada pasukan pengibar bendera untuk dikibarkan pada hari ini. Dan memang kalau terkait dengan upacara peringatan, salah satu momen-momen yang mendebarkan ketika detik-detik pengibaran sangsaka merah putih. Kita berharap tidak ada kejadian yang bisa mencederai momen penting pada hari ini. Anda yang berada di rumah bisa menyimak live event kita ini dengan mengakses Facebook Mes Radio Parepare secara visual atau secara gambar. Bagaimana aksi dari pasukan pengibar bendera. Yang dari informasi yang kita dapatkan ada 70 siswa-siswi terbaik Kota Parepare. Tentu saja pemirsa, meski ditempa dengan latihan berat, namun sebuah kebanggaan bagi para pasukan pengibar bendera ini secara personal bisa menjadi yang terpilih di antara sejumlah siswa-siswi SMA tingkat kota itu sendiri. Sekedar informasi juga untuk di Parepare sendiri. Dari informasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare, Pak Rustan Aksa mengapresiasi karena salah satu putra Kota Parepare berhasil lolos dalam Paskibra tingkat nasional yang bertugas melakukan pengibaran bendera merah putih 17 Agustus saat ini di IKN Panajam Utara. Rustan mengaku keberhasilan perwakilan Kota Parepare lolos dalam Paskibra nasional tersebut setelah 8 tahun Kota Parepare tidak mendapatkan perwakilan, di mana terakhir perwakilan Parepare nasional itu pada tahun 2016 yang lalu. Tamu undangan yang kami hormati, saat ini Paskibraka Kota Parepare sedang membentuk angka 79 yang melambangkan bahwa 79 tahun kemerdekaan Republik. Sangat apik kita lihat pengambilan gambar dari udara. Inilah formasi 79 untuk momen 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hal yang menarik dari pasukan pengibar bendera pusaka untuk tahun ini dari Kepala Kesbampol, kalau selain satu lolos di Paskibra nasional juga, Parepare mendapatkan 3 perwakilan pada Paskibra tingkat Sulawesi Selatan. Jadi ada 4 siswa terbaik Kota Parepare yang berhasil bertugas. Untuk di tingkat provinsi ada 3 orang, dan untuk tingkat nasional atau di IKN ada 1 orang.
Inilah detik-detik pengibaran bendera merah putih pada upacara HUT 79 di lapangan Andi Makassau. Anda bisa menyimak melalui Facebook di akun Mesra Radio Parepare. 3 siswi terbaik yang bertugas untuk merentangkan dan juga mengibarkan bendera pusaka di Kota Parepare sudah maju mengambil posisi tepat di depan tiang bendera. Ya, bendera diserahkan dari pembawa baki ke siswi yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih. Ini adalah salah satu momen-momen paling tegang pada pengibaran bendera merah putih. Dari pembawa baki menyerahkan kepada 3 siswi terbaik petugas pengibar bendera pusaka, dan sekarang akan mengikat bendera tersebut. Insan Mesra, live event ini terselenggara atas kerjasama Radio Mesra Kota Parepare dan tentunya Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Parepare. Bendera merah putih sebagai simbol sebuah bangsa, utamanya bangsa Indonesia, siap kembali akan dikibarkan. Indonesia saat ini sementara bersiap-siap menuju ke Indonesia Emas untuk 21 tahun ke depan, atau tepatnya di tahun 2045. Formasi yang tampak dari udara pasukan 79 dan juga tentunya formasi lainnya. Masyarakat bisa menyimak secara langsung ke lapangan Andi Makassau atau bisa menyimak melalui Mesra Radio Parepare untuk upacara detik-detik proklamasi RI ke-79 tingkat kota di lapangan Andi Makassau. Saat ini bendera siap dibentangkan. Tampak dari udara formasi 79 dari pasukan pengibar bendera untuk tingkat Kota Parepare. Ini memang menjadi sebuah momen yang menegangkan di kegiatan detik-detik pengibaran. Kita berharap bendera yang dibentangkan dengan sempurna
Pemirsa TV saat ini kita akan bersiap-siap untuk menyaksikan bersama pembentangan duplikat bendera merah putih yang tentunya akan dilakukan oleh Muhammad Furqan Al-Fikri yang merupakan siswa Furqan Al-Fikri dari SMA Negeri 5 bertindak untuk membentangkan bendera untuk saat ini. Berhasil dibentangkan dengan sempurna. Siswa terbaik dari SMA Negeri 5 Kota Parepare. Hormat senjata. tentu saja kita semua merasakan harmoni. Dan perlu juga kami informasikan yang bertugas sebagai penarik duplikat bendera merah putih dalam acara pengibaran dalam upacara pengibaran bendera merah putih. Tampak di layar kaca Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid dan dua Serikandi DPRD Kota Parepare, Ibu Indrawati Usni dan juga Apriani Jamaluddin. Kita tidak mendapatkan maksimal sound untuk saat ini, sementara dimainkan lagu Indonesia Raya secara instrumen dan juga bendera, sementara ditarik ke puncak tiang bendera. Ini adalah sebuah harapan bahwa Indonesia tak hanya 79 tapi Indonesia mampu berjaya untuk lebih lama lagi menjadi macan Asia dan tentunya negara yang juga diperhitungkan bukan hanya di kawasan regional tapi juga merupakan di kawasan internasional. Tegak senjata. Gerak. Duplikat bendera merah putih berhasil dikibarkan secara sempurna oleh 3 siswa-siswi terbaik Kota Parepare. Iya, baik pemirsa TV. Negara Kesatuan Republik Indonesia memang sudah berusia 79 tahun, insan mesra. Namun masih menjadi sebuah tantangan di mana salah satunya adalah ketidakmerataan. Kemudian ada kesenjangan dan ketimbangan ekonomi. Menurut data yang kami dapatkan dari BPS pada Maret 2024 terdapat 25,20 juta orang atau 9,03% dari penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka adalah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu 550.458 per kapita per bulan. Sedangkan untuk persentase penduduk miskin ini mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Maret 2023, di mana menurut tahun 2024 sekaligus merupakan penurunan ketiga kalinya sejak pandemi COVID-19, di mana pada saat pandemi angka kemiskinan sempat melonjak hingga di atas 10% atau double digit. Insan mesra, meski persentase ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata.
peneliti oleh Semeru Institute menyebutkan bahwa standar garis kemiskinan yang digunakan saat ini untuk mengukur kemiskinan terlalu rendah dan tidak relevan lagi dengan status ekonomi Indonesia yang sudah naik kelas dari negara berpendapatan rendah. Dari data tersebut, pada tahun 2023 Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah atau upper middle income country dengan produk nasional bruto per kapita sebesar 4.580 dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan standar negara menengah itu, seseorang mestinya baru dianggap miskin jika pengeluarannya kurang dari 6,85 dolar AS atau sekitar 1,2 juta per bulan, jauh dari standar garis kemiskinan RI saat ini yang hanya 550.468 per bulan, yang justru lebih dekat dengan standar rata-rata negara berpendapatan rendah. Dan juga warga yang konsumsinya di garis tersebut tidak lagi dianggap miskin meski nyatanya mereka masih hidup di sangat rentan. Selain itu, insan mesra, kesenjangan antara kaya dan miskin masih tinggi dengan sebagian besar kaya negara terpusat di tengah segelintir orang. Dari berdasarkan data BPS, rasio Gini Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,379, di mana rasio Gini ini merupakan ukuran yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan. Di rasio Gini berkisar 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Anda masih menyimak live event kita, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-78 di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare, kerjasama Radio Mesra Kota Parepare dan tentunya Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Parepare, dan saya Dimas Akbar yang bertugas hari ini masih akan terus melaporkan jalannya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-79. Sudah terlewatkan momen menegangkan pengibaran duplikat bendera merah putih. Sementara pasukan pengibar bendera untuk saat ini momen di mana mereka akan meninggalkan lapangan upacara atau kembali setelah melaksanakan tugas pengibaran sang merah putih. Selain momen pengibaran, ada momen lain juga yang biasanya dilakukan, yaitu penurunan bendera merah putih yang biasanya berlangsung sekitar pukul 17 atau jam 5 sore. Pasukan pengibar bendera atau Paskibra sudah bergerak meninggalkan lapangan upacara, yaitu di lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Ada 70 personil yang berhasil dikukuhkan untuk pagi hari ini melaksanakan tugas untuk pengibaran. Sebuah kelegaan tersendiri ketika tugas tersebut sudah berhasil dilaksanakan dengan sempurna. Diangkatnya tema Nusantara Baru Indonesia Maju, yang secara garis besar menggambarkan tekad dan harapan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, dengan tujuan mencapai visi
Bangsa Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa untuk berdasarkan tema yang kita dapatkan untuk HUT ke 79 tersebut, ini logo yang diciptakan mengandung makna bahwa Indonesia membutuhkan semangat baru dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Selain itu, logo HUT RI ke-79 juga mengandung makna persatuan Nusantara yang berprinsip pada nilai-nilai luhur Pancasila. Menjadi negara sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik dunia. Sedangkan untuk tahun ini sendiri tema kemerdekaan kita adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema tersebut diharapkan sebagai harapan bangsa Indonesia yang telah berjuang untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik. Dan memang untuk tahun ini di tahun 2024 Indonesia melaksanakan upacara detik-detik kemerdekaan di IKN atau Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan, tepatnya di Panajam Pasir Utara yang ada di Kalimantan. Sekali lagi, dan ini adalah momen yang pertama atau sejarah bangsa Indonesia, tapi masih tetap juga untuk di Jakarta dilaksanakan kegiatan yang sama. Kalau untuk di IKN, sekali lagi ada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Presiden sekarang ini Joko Widodo. Sedangkan di Jakarta ada Wapres Maruf Amin dan Wapres terpilih Gibran. Jalan! Iya, baik pemirsa TV Peduli. Pengibar duplikat bendera merah putih merupakan putra-putri Dan bisa terbaik kita lihat juga Kota tadi. Terkait putra-putri terbaik Kota Parepare yang berhasil mewakili Parepare di tingkat provinsi dan tentunya di tingkat pusat, Kepala Kes Bampol menjelaskan bahwa seluruh peserta yang lolos baik Paskibra tingkat Sulsel maupun nasional nantinya akan kembali dari bertugas, akan memanggil dan mempertemukan dengan penjabat wali kota Parepare. dan Ibu Suwarmi yang bertugas sebagai Komandan Pasukan 45, Muhammad Afri Firmani, asal Sekolah SMA Negeri 1 Parepare, merupakan anak dari pasangan Bapak AKP Anwar SH dan Ibu Ibda Kasmawati SH. Live event ini terselenggara atas kerjasama Radio Mesra dan Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Parepare. Upacara detik-detik proklamasi ke-79 di lapangan Andi Makassar, Kota Parepare. Andika Bayangkari.
Pemirsa TV Komandan upacara pada pengibaran duplikat bendera merah putih pada hari ini adalah Bapak AKP Sukri Abdullah SHMH yang merupakan lulusan perwira SIP tahun 2015 dan tentu saja saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Nusantara Polres Parepare. Duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali dan bubarkan. Kembali dan bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar undangan. Upacara selesai, Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara, pasukan diistirahatkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan merupakan suatu kebanggaan
perwakilan Paskibraka Nasional mewakili Sulsel dan Kota Parepare atas nama Tri Adiyaksa S, asal sekolah SMA Negeri 1 Parepare, merupakan anak dari pasangan Pemirsa Bapak TV Serma Peduli, Purnawirawan Suryanto. Baik insan mesra, dimanapun Anda berada, demikian tadi live event kita, upacara pengibaran bendera untuk HUT RI ke-79 dari lapangan Andi Makassau, Kota Parepare. Terima kasih untuk kebersamaannya untuk hari ini, dan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa TV Peduli, dapat kami informasikan bahwa tentu saja tema yang diusung dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju.